Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma, NIM 1182539. Kali ini saya akan menjelaskan tentang limbah medis, yaitu jarum suntik bekas. Jarum suntik bekas adalah salah satu limbah medis, di mana jarum suntik termasuk dalam jenis limbah medis benda tajam. Apa sih limbah medis itu? Limbah medis adalah salah satu jenis limbah B3 di mana berasal dari pelayanan medis. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun, di mana B3 adalah sisa usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Oleh karena itu, jika tidak dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan penyakit, bahkan kematian, serta dapat merusak lingkungan. Karakteristik limbah B3, ada yang mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, serta beracun. Karakteristik limbah jarum suntik. Jadi, limbah jarum suntik itu termasuk di apa ya teman-teman kira-kira? Nah, jadi karakteristik limbah jarum suntik itu termasuk dalam jenis limbah infeksius, karena limbah infeksius adalah limbah yang berasal dari kegiatan medis di mana terkontaminasi oleh organisme patogen sehingga menyebabkan infeksi. Oleh karena itu, jarum suntik bekas dapat menularkan penyakit jika digunakan kembali, seperti penyakit HIV atau AIDS, hepatitis, dan lain sebagainya. Karena itulah juga jarum suntik merupakan alat medis yang paling sering digunakan, maka hal itu menyebabkan menjadi penyumbang terbesar limbah di rumah sakit. Apalagi di saat pandemi seperti ini, limbah medis semakin meningkat. Klasifikasi limbah B3 berdasarkan kategori dan berdasarkan sumbernya. Berdasarkan kategori, ada kategori 1, ada kategori 2. Kategori 1 adalah efeknya langsung ke kesehatan, sedangkan kategori 2 itu efeknya lama ke kesehatan, bersifat kronis. Sedangkan berdasarkan sumber spesifik itu kegiatan utama industri, sedangkan sumber tidak spesifik itu kegiatan samping industri. Klasifikasi limbah jarum suntik. Jadi, limbah jarum suntik itu termasuk dalam kategori 1 dan berdasarkan sumber dia masuk sumber spesifik. Cara uji limbah jarum suntik. Jadi, cara uji limbah jarum suntik itu dengan American Water Log Association atau FAHAW ini 9260 itu untuk bakteri, sedangkan 9510 itu untuk virus enterik, 9610 itu untuk fungi. Sehingga dari ketiga ini hasil ujinya dibandingkan dengan daftar mikroorganisme sesuai dengan penyebab infeksinya. Sedangkan dalam pengolahan limbah jarum suntik itu dalam pengolahan limbahnya itu harus dikelola dengan baik, mulai dari pewadahan. Nah, dalam pewadahannya itu harus sesuai, wadahnya itu harus sesuai dan anti bocor, serta limbahnya itu dibedakan dan diberi label. Nah, sedangkan untuk pengangkutannya menggunakan troli yang tertutup, kemudian ditaruh ke penampungan sementara. Dan yang terakhir itu pemusnahan. Nah, cara memusnahkan limbah jarum suntik itu dengan cara dihancurkan untuk memutuskan simpul dan mata rantai penyebaran virus yang dapat ditularkan dari penyakit sisa pemakaian jarum suntik. Sehingga dalam pemusnahannya menggunakan insinerator di rumah sakit itu biasanya. Nah, insinerator sendiri dalam penggunaannya itu harus menggunakan suhu yang tinggi agar tidak terjadi pencemaran. Nah, tahukah kalian juga sekarang ini ada teknologi terbaru yang diteliti dari LIPI, yaitu namanya Destromed. Nah, Destromed itu apa sih? Destromed adalah sebuah alat yang dapat menghancurkan jarum suntik secara tuntas. Jadi, dengan adanya Destromed ini memudahkan untuk pemusnahan limbah jarum suntik tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.